guys, balik lagi bareng aku Rian di channel Akan Below Main, dan kita kembali membahas tentang game Fantasy Premier League. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya kenapa sih kok hilang dalam beberapa pekan. Jadi sebenarnya ya bisa kalian lihat sendiri di video kali ini nggak ada muka saya ya. Nggak tahu ini kamera di laptop saya ini bermasalah, nggak nemu kameranya, jadinya beberapa pekan saya nggak buat. Dan karena emang sepertinya ini menarik ya di game kali ini, makanya saya buat video lagi. Tapi ya mohon maaf kalau belum ada kameranya. Jangan lupa untuk subscribe untuk perkembangan channel ini, like kalau kalian suka, dan jika bermanfaat bisa kalian share. Oke, jadi di sebelah kiri ini adalah formasi saya sebelum Piala Dunia. Kan saat Piala Dunia itu dikasih wildcard ya. Nah, di sebelah kanan adalah squad saya di pekan kemarin, di pekan 18, di mana perubahan yang saya lakukan nggak cukup banyak ya. Jadi untuk kiper tuh awalnya saya Henderson dan juga Kepa kan ya, Henderson dan Kepa. Terus di game week 17, satu game week sebelum ini saya masukinnya tuh Ward dan Henderson. Cuman karena Henderson tidak bisa main lawan MU, makanya saya masukin Kepa Arrizabalaga. Terus untuk seperti Iwobi itu hilang. Kemudian Joel Veltman juga saya hilangin. Eric Dyer juga saya hilangin, dan yang masuk penggantinya adalah Reece James, kemudian ada Rodrigo dari Leeds United. Harapannya tuh sebenarnya di Reece James, tapi ternyata di game week 17 dia ngalamin cedera, jadi di game week 18 tuh dia nggak main. Kemudian saya gantikan tuh Gabriel Jesus karena masih cedera ya dari World Cup itu. Saya ganti Mitrovic, ternyata Mitrovic gagal penalti ya, jadi 0 poin juga nih. Oke, jadi untuk rekap game week 18, final poinnya adalah 47, dimana hasil-hasilnya seperti berikut. Untuk bersinar tentunya dari Brentford ada Ivan Toney dengan kemenangan 2-0-nya, 1 gol dan 1 assist. Kemudian Liverpool ini sedikit rancu ya, karena mereka menang hanya dengan 2 gol bunuh diri. Dilanjutkan dengan Manchester United yang sukses menyodok keempat besar berkat gol tunggal Marcus Rashford ya, walaupun dia main masuk sebagai pengganti, tapi oke, bagus mencetak gol. Kemudian ada Crystal Palace dan Bournemouth, mungkin tidak kita bahas. Kemudian ada Fulham dan Southampton. Mitrovic gagal penalti. Andreas Pereira yang dikira selebrasi golnya ternyata dianulir, termasuk gol bunuh diri. Kemudian Manchester City yang tertahan oleh Everton. Haaland mencetak gol ke-21-nya. Everton Frank Lampard memberikan perlawanan. Dan di laga terakhir bulan Desember itu ada duel antara Newcastle dan Leeds. Cukup mengagetkan ya, dimana performa Newcastle ini kan cukup naik ya, tapi Leeds bisa mengimbangi, dimana Almiron tidak berkutik. Tentunya poin yang banyak untuk kedua back dari masing-masing klub ya, termasuk pemain yang saya pasang yaitu Kieran Trippier. Dan di Sunday-nya di 1 Januari awal tahun, Arsenal semakin kokoh di puncak dengan keunggulan 7 poin setelah menaklukkan Brighton. Padahal MU aja kalah ya lawan Brighton, tapi ini Arsenal bisa menang 4-2. Martinelli 1 gol, bagus banget. Sayang banget gol ketiga Brighton. Mitoma dianulir. Untuk backnya sendiri Arsenal tentunya kurang optimalnya, tidak dapatkan clean sheet. Dan dilanjutkan Spurs Aston Villa. Harry Kane saya blank, Harry Kane, karena Aston Villa ini di era Unai Emery kalau nggak salah belum pernah terkalahkan ya. Ini salah satu tim yang potensial kita masukin pemain-pemainnya. Dan ditutup oleh Nottingham Forest lawan Chelsea dengan skor yang 1-1. Ya, lawan tim degradasi Chelsea hanya bisa bermain imbang, dengan Sterling mencetak gol dan Aurier menyamakan kedudukan. Oke, ini adalah jadwal game week 19, dan sebelah kanan adalah tabelnya ya. Untuk Brentford lawan Liverpool, Brentford main di kandang ya. MU sendiri dibantai 4-1 seingat saya ya lawan Liverpool. Sementara Liverpool ini mungkin ya, kalau prediksi saya sih, kalau mereka lebih klinikal, terutama Darwin Nunes dan Gakpo dengan tenaga barunya, Liverpool bisa mencuri poin. Tidak menang ya, tapi bisa mencuri poin, karena Brentford pasti memberikan perlawanan. Tapi kita lihat dulu apakah Ivan Toney main apa enggak, karena berita terakhir dia mengalami sedikit cedera. Lalu kemudian ada lanjutan di mana Arsenal lawan Newcastle. Ini juga sedikit tricky ya. Kalau Arsenal bisa mempertahankan
performanya bukan tidak mungkin Arsenal menang ya, karena mereka main di kandang Newcastle, tapi tidak bisa dianggap remeh ya. Semenjak musim ini mereka sekarang ada di posisi 3, di mana gol yang mereka ciptakan tuh 32 32 termasuk produktif ya, di bawah Arsenal dan City Mas Yan. Tapi ini kayaknya untuk peluang clean sheet kedua tim agak meragukan, jadi mungkin dicadangkan saja pemain-pemainnya. Lalu ada Everton dan Brighton. Everton termasuk salah satu tim yang sulit mencetak gol ya. Sementara Brighton ini sangat amat sering meragukan walaupun ditinggalkan oleh Graham Potter. Ini bisa kita jadikan opsi salah satu gelandangnya atau Mitoma, itu kayaknya gacor sih. Lalu ada Leicester dengan Fulham, di mana Fulham pekan ini bermain 2 kali ya, lawan Leicester dan juga lawan Chelsea. Untuk lawan Leicester ini saya belum bisa memberikan opini ya, karena ini 50-50. Leicester sedang terseok-seok dan Fulham juga nggak diduga dan disangka mereka ada di posisi 7 nih. Cukup produktif tapi juga gampang kebobolan. Nah ini nih salah satu potensial kalian bisa panen poin tuh di laga Manchester United lawan Bournemouth. MU main di kandang, full team, full squad. Pemain dari Piala Dunia udah pada balik, kemungkinan bakal main. Lalu ada Southampton Nottingham Forest, tidak kita bahas. Leeds West Ham, so-so juga ini, setengah-setengah. West Ham juga lagi terpuruk. Aston Villa jelas akan jadi salah satu pilihan ya, karena lawannya adalah Wolves, di mana Wolves baru mencetak 10 gol dari 19 pekan. Salah terburuk pencetak gol terburuk ya. Terburuk hanya 10 gol, kebobolan udah 26. Aston Villa malah dari performanya Aston Villa dari 5 laga 3 kali kemenangan. Cukup sangat baik banget ini Aston Villa di bawah Unai Emery ya. Lalu Crystal Palace Spurs. Ini ya kita tahu lah Spurs itu masih terlalu inkonsisten ya. Nggak bisa dijagokan, paling kalau bisa paling mencuri poin kan mungkin ya. Tapi Crystal Palace kalau di kandang tuh mainnya kadang terlalu rapet. Lalu ada Chelsea dan Manchester City, di mana ini adalah laga kedua Chelsea ya. Laga pertama Chelsea, di mana mereka bermain di kandang lawan City. Ini bisa jadi sebuah poin ya, tapi melihat inkonsistensi Chelsea ya, di mana mereka 5 laga ini hanya menang sekali, itu pun lawan Bournemouth. Mungkin City bisa menjadi opsi malahan, bukan Chelsea-nya ya. Dan ditutup double game week Fulham lawan Chelsea. Ini adalah recent meetings dari beberapa fixture di game week 19 ini, di mana Liverpool lawan Brentford. Saat terakhir bertandang Brentford Liverpool tuh 3-3. Jadi ini bisa jadi banyak gol ya di laga kali ini. Lalu ada MU lawan Bournemouth. MU menang 5-2 terakhir tahun 2020 ternyata 5-2. Ini MU sempat kalah tapi di kandang mereka, tapi saat main di Old Trafford selalu menang besar ya. Jadi ada kemungkinan kita kapten dari MU. Lalu recent meetings Newcastle Arsenal terakhir, The Magpies menang malahan melawan Arsenal. Tapi saat main di kandang Arsenal menang, tapi kita nggak bisa lihat dari histori ini karena Newcastle yang sekarang berbeda dari sebelumnya. Sementara antara City dan juga Chelsea, City menang tapi hanya skor tipis-tipis ya di sini. Cuman ini masih ada efek Tuchel ya. Ada efek Tuchel dan juga City belum ada Haaland. Nah, itu bedanya di situ nih. Ini sebuah gambling sih kalau mau kaptenin Haaland. Lalu ada Fulham lawan Leicester, di mana Fulham juga sering kalah ya. Ini menang dan imbang, tapi terlalu riskan. Boleh dicoba, tapi kan kebanyakan dari kalian pasti mau kaptenin Mitrovic ya, karena 2 game week. Cuman kalau ngelihat dari sini bisa ada kemungkinan. Sementara untuk double game weeknya Chelsea lawan Fulham, ini Chelsea menang, kebanyakan menang, tapi ya inilah Chelsea di era yang baru, London Cowboys. Oke. Lalu untuk top transfer this game week, yaitu pertama tentang Mitrovic, karena Mitrovic main 2 game week, striker juga. Bayangin aja hat-trick di 2 laga pasti poinnya berapa tuh, jadi kapten lagi. Terus ada Odegaard dengan performanya di 2 pekan terakhir ini yang sangat amat baik ya. Ini salah satu pemain yang ingin saya masukkan tapi masih menunggu waktu daripada minus.
Lalu ada Marcus Rashford di 2 game week juga tetap konsisten. Kemungkinan lawan Bournemouth ini juga konsisten. Lalu ada Shaw. Shaw ini banyak pertimbangannya karena 2 laga MU juga clean sheet. Shaw dipasang di back solid banget. Tapi kita perlu ingat karena Lisandro Martinez sudah balik. Nah, bisa aja Shaw entah nih apakah dimainkan atau malah di sebelah kiri. Terus ada Mason Mount karena efek double game week juga. Ivan Toney banyak dikeluarin karena mengalami cedera. Leandro Trossard yang belum memberikan impact yang bagus nih untuk Brighton Hove. Lalu ada Cancelo dan Foden yang 2 laga selalu menjadi cadangan oleh Guardiola, makanya mungkin publik jadi tidak sabar ya akhirnya transfer out. Ada Reece James yang cedera. Nah, ini adalah pilihan squad saya di mana saya memilih Kepa ya. Kepa mungkin tidak akan clean sheet lawan City, tapi lawan Fulham ya kita coba. Kalaupun 2 lagi yang 4 poin dibandingkan Ward ini. Ward lawan Fulham walaupun main kandang saya takut kebobolan, jadi mending inilah Kepa kalaupun kalah juga 4 poin. Mitrovic kalaupun gak bisa ngegolin 4 poin juga tidak apa-apalah. Sementara Kane saya masih ragu lawan Crystal Palace ya lawannya dan performa dari si Tottenham ini masih setengah-setengah. Lalu untuk kapten sendiri saya pilih Marcus Rashford karena bertemu dengan Bournemouth. Martinelli akan saya coba pasang, Almiron juga akan saya pasang. Yang tidak saya pasang malah Trippier karena lawannya adalah Arsenal. Arsenal lagi bagus-bagusnya, mereka gol juga udah sampai 40 kalau nggak salah tuh, 40 atau 44. Lalu White juga saya cadangkan karena mereka ini ya lawan saling berhadapan dan mereka juga lagi on top perform. Dalot di sini masih kuning. Kemungkinan kalau misal akhirnya Dalot gak main, Trippier masuk ya, naik. Trippier ya nggak apa-apa lah. Karena juga mungkin aja dari set piece atau tendangan bebas. Inilah squad saya untuk game week kali ini. Akanji tetap akan saya mainkan karena biasanya City menang tipis dan clean sheet gitu sih kalau lawan Chelsea. Tyrone Mings untuk transfer yang saya masukkan di minggu ini karena melihat performa dari Aston Villa dan Unai Emery effect. Itu dia. De Bruyne tetap saya mainkan. Rodrigo kita coba. Lalu untuk di liga saya sendiri, saya saat ini berada di peringkat 20 dan gap dengan peringkat pertama itu sekitar 130. Apakah masih terkejar? Masih, tentunya masih tidak menyerah. Dan paling dekat kalau misal jaraknya 100 itu masih ada di posisi ketiga itu. Sementara di General League saya ada di ya panah merah ya karena saya di bawah KKM 1 poin tuh 48 tuh average poinnya pekan 18, saya 47. Dan di cup sendiri karena saya di bawah KKM tentu saja saya gugur di Manchester United Cup dan Overall Cup. Sementara di Indonesia Cup belum mulai. Mungkin sekian pembahasan kita di Game Week 19 ini. Maaf kalau panjang lebar karena ingin lebih mendalam dan lebih presisi. Jika kalian suka bisa di like, kalau bermanfaat atau menarik bisa kalian share, dan jangan lupa subscribe untuk perkembangan ini dan untuk agar saya bisa AdSense membeli kamera ini. Oke, sekian, terima kasih, dadah.